Yamaha, New Fiction Lightning, dan Honda. CB150R. Kita komparasikan bersama. Penasaran? Cek di YouTube. Turn down for what? Turn down for what? Hai, kembali lagi di Auto Hit. Kali ini kita akan mengkomparasikan dua motor rival abadi, yaitu Honda CB150R dan Yamaha Fiction Lightning. Tentu saja, semenjak diperkenalkan pertama kali tahun 2007, Fiction Lightning mengalami 3 kali facelift. Ini adalah generasi ketiganya dan sekarang sudah generasi keempat, yaitu New Fiction Advance. Dan untuk Honda CB sendiri sebenarnya sudah ada lama di Indonesia sejak tahun 80-an, namun ini adalah generasi terbarunya yang dikeluarkan pertama kali tahun 2013. Oke, langsung saja kita bahas headlampnya. Bicara tentang headlamp antara dua motor ini, tidak dapat dipungkiri Yamaha memiliki headlamp yang lebih keren untuk anak muda zaman sekarang. Dengan bentuk headlamp seperti ini, Yamaha seakan meninggalkan kesan kunonya di Fiction yang sebelum ini. Namun pada Honda CB, kita dapat memaklumi karena ini adalah generasi pertamanya tahun 2013 dan sudah mengalami facelift di tahun ini yang lebih bagus. Namun kita dapat test drive-nya Honda CB yang unit lama. Dan beranjak ke motor Fiction dahulu, dapat dilihat dari ukuran pelek dan ban. Kedua motor ini memiliki ban dan pelek depan dengan ukuran lebar yang sama, dengan ban 90/80, dan Honda CB pun begitu, 90/80. Dan dapat diasumsikan kedua motor ini memiliki ukuran ban yang sama besar. Dan jika kita lihat ukuran garpu, Yamaha Fiction ini memiliki diameter garpu yang sedikit lebih besar dibandingkan Honda CB. Lalu beranjak lagi ke diameter disk cakram, Fiction dan CB sama-sama memiliki disk cakram yang sama besarnya. Namun kurang cukup besar untuk motor sekelas seperti ini. Lalu kita beranjak ke bagian tangki Fiction. Fiction memiliki tangki yang terlihat sedikit lebih besar dari CB dan itu lihatkan kesan berototnya. Di sini juga Fiction memiliki shield untuk radiator yang lebih kekar daripada Honda CB karena memang desainnya, filosofinya menganut dari Cita. Seperti iklannya ya, dilihat aja di sendiri. Waktu itu ada sih di Trans TV. Lalu kita lihat lagi ke sini. Ini rangkanya seperti biasa. Dari sejak Fiction muncul sampai sekarang, Fiction selalu menggunakan rangka Delta Box. Mungkin menurut Yamaha, Delta Box ini terlihat mewah, elegan, dan tentunya besar dan kuat kita lihatnya. Lalu kita beranjak ke bagian jok. Seperti khasnya Yamaha, Fiction ini memiliki jok yang empuk. Semua Yamaha memiliki jok yang pasti lebih nyaman dari Honda. Itulah ciri khas Yamaha. Dan di sini biasa orang sebut ini tuh behel ya. Di Fiction ini Yamaha tidak membekali dengan behel, namun dapat diganti dengan behel sebelah sini. Jadi ini tuh bahannya besi, bisa buat behel juga, geser-geser motor gitu kan parkir, jadi bisa di sini. Lalu kita beranjak ke knalpot. Knalpot ini memiliki suara yang hampir sama dengan Fiction yang model sebelum facelift, namun agak sedikit beda juga. Beranjak ke bagian pelek, tentunya Fiction ini memiliki pelek yang sangat lebar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Namun untuk CB yang baru memiliki pelek yang sama dengan ban ukuran berapa ya ini? Ukuran 130/80. Fiction ini terlihat memiliki velg yang sangat lebar. Fiction juga sudah dibekali dengan double disc brake. Lalu untuk suspensinya, kebetulan Yamaha membekali Fiction ini dengan suspensi monocross, yang mana jauh lebih empuk dari rivalnya itu CB sendiri. Seperti lihat ya, namun lebih sedikit tough dibandingkan dengan Fiction yang lain. Oke, langsung beranjak ke Honda CB. Mungkin dapat dilihat
CB ini mungkin dari segi body kita dapat lihat langsung ya, pasti jauh lebih keren fiction, karena menurut saya ini harusnya rivalnya dengan fiction sebelum ini, yaitu fiction Mas kedua. Lalu kita dapat lihat garpunya CB ini memiliki garpu ukuran yang lebih kecil dari Yamaha Fiction. Lalu kita mendapatkan radiator di sini dengan ukuran yang sama dengan Fiction juga tentunya. Dan oh ya, hal yang paling menonjol dari CB ini adalah bentuk tangki yang tidak semaskulin dengan Fiction. Fiction memiliki shield untuk radiator yang lebih kekar dan maco. Dan minus dari CB ini adalah tutup tangkinya. Tutup tangkinya masih harus, kalau kita ngisi bensin tuh harus copot ini, seperti ini. Jadi dia nggak nempel kayak Fiction atau yang rata gitu modelnya, nggak kayak motor-motor zaman sekarang. Ini kayak Honda Tiger lawas lah. Namun di Honda CB yang baru tentu saja sudah seperti Fiction. Kita beranjak ke bagian jok. Seperti biasa Honda tidak akan membekali banyak untuk jok. Ya, joknya terkesan keras namun tidak licin. Lalu kita lihat lagi ke rangkanya. Hal yang spesial adalah rangkanya, karena rangka ini digunakan Honda CBR generasi kedua sekarang yang lokal adalah sama seperti ini. Ini adalah rangka tralis ya, yang banyak blogger-blogger bilang tralis ini tubular frame. Yang menurut blogger-blogger bilang rangka ini jauh lebih kuat dari rangka Delta Box karena bentuknya yang tubular banyak. Namun rangka ini memiliki banyak kelemahan ya, kayak yang suka kerapihan kayak las-lasannya yang dapat dilihat kurang rapih tuh, las-lasannya masih banyak kelihatan tuh las-lasan. Lalu beranjak ke bagian belakang. Di bagian belakang kita menemukan bodi yang seperti Ninja Double Air zaman dulu ya, sebelum yang baru ini, yang sebelum disuntik mati, mirip seperti ini. Lalu untuk bagian velg sendiri, di velg Honda CB ini tidak memiliki velg yang selebar Fiction karena ukuran bannya hanya 100/80, sedangkan tadi Fiction kan 110/70. Lalu kita juga dibekali double disc brake yang sama dengan Fiction, lalu dibekali. Nah, yang bedanya itu yaitu suspensinya. Dari suspensi sendiri Honda mengklaim suspensi ini adalah suspensi Prolink, yang tentunya suspensi ini lebih tough dan lebih rigid pada saat kita belok. Jadi motor ini cocok banget untuk yang suka main di track. Namun kalau buat perkotaan atau jalan-jalan yang jelek, ini sangat tidak enak karena keras sekali. Ya, langsung saja. Jika kita membahas mesin kedua motor ini memiliki mesin yang berpublikasi sama, namun sangat berbeda dari teknologi yang digunakannya. Fiction dan CB ini sudah menggunakan teknologi yang kekinian, dan untuk speedometer Fiction kita dibekali dengan dimensi yang lebih kecil tentunya dari Honda CB. Dan jika dinyalakan ini ada sesuatu yang spesial ya, mungkin bagi pemiliknya ini akan menambah semangat. Dan tulisannya itu "Hai bro", bisa diganti juga jadi "Hai man", "Hai Indi" gitu, tapi ya itu mustahil juga ya. Dan untuk mode ya, kita akan mendapatkan trip, ada odometer, trip 1, trip 2. Lalu di sini ada pingin bensin, kecepatan dan odometer dan RPM, gigi netral, dan oh ya, Fiction juga memiliki engine cut off di sini. Di sini. Yang tidak ada di rivalnya itu Honda CB. Dan Fiction juga memiliki kelemahan, yaitu tidak ada temperatur panas mesin di sini, dan kalau Honda CB ada. Langsung saja kita beralih ke Honda CB. Ini adalah speedometer Honda CB 150R yang tentunya memiliki dimensi sedikit lebih besar dari Fiction. CB juga memiliki speedometer yang sama menggunakan digital dan memiliki sedikit kelebihan, yaitu kelistrikannya yang sudah full wave, tidak seperti Fiction. Jadi ketika kita menyalakan speedometer kontak, maka speedometer akan naik seperti ini, dan lampu-lampu semua akan menyala. Dan di CB ini juga kita mendapatkan sama seperti Fiction, ada trip A, trip B,
Dan odometer tentunya ketinggian bensin, panas mesin yang tidak ada di Vixion, dan jam yang tidak ada di Vixion satu lagi. Namun tidak memiliki engine cut off seperti Honda lainnya. Ya di sini gundul-gundul saja ya, seperti Deddy Corbuzier. Untuk kesimpulannya, dari sisi kenyamanan, tentu saja Yamaha menawarkan kenyamanan yang lebih baik dari Honda dikarenakan suspensinya yang empuk dan joknya yang empuk. Lalu dari segi performa, tidak dapat dibohongi, Honda memiliki sedikit keunggulan akibat pemakaian mesin CBR-nya dengan kode K15, yaitu mesin DOHC 150 cc yang bertenaga hampir 17 kuda dibandingkan dengan Vixion yang 16,5 kuda. Lalu dari sisi segi harga, motor ini memiliki harga yang sama, yaitu 23.500.000. Namun untuk New CB 150R yang baru dibanderol dengan harga 24.500.000. Dan cukup sekian untuk saya. Jadi kedua motor ini memiliki kelebihan kekurangannya masing-masing. Untuk yang ingin kenyamanan, pilihlah Vixion. Untuk yang ingin di track gitu, sebut kebut-kebutan, pilihlah CB, namun kurang nyaman. Ya, cukup sekian dari saya. Subscribe dan like video kita di Auto Hits ini agar kita dapat mereview banyak kendaraan lagi. Sampai jumpa. Go ahead and get my dance. They can imitate you, but they can't duplicate you.